Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pembelajaran matematika bersama saya Ibu Sri. Semoga anak-anakku dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anakku sudah belajar tentang luas permukaan tabung. Dan untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang volume tabung. Tujuan pembelajaran setelah anak-anakku menonton video ini diharapkan bisa menentukan rumus volume tabung dan bisa menghitung volume tabung. Perhatikan masalah berikut ini. Pak Udin ingin memulai usaha kopi kemasan dengan menggunakan botol kemasan seperti pada gambar di samping. Berikut ukuran botol yang tersedia. Botol A diameter 7 cm dengan tinggi 15 cm. Botol B diameter 8 cm dengan tinggi 11 cm. Botol C diameter 9 cm dengan tinggi botol 10 cm. Jika satu botol akan diisi 600 ml kopi, botol manakah yang bisa dipilih Pak Udin sebagai kemasan kopinya? Anak-anakku sekalian, untuk menyelesaikan masalah Pak Udin, perhatikan bentuk dari botol. Botol ini berbentuk tabung. Jadi untuk mengetahui kemasan yang mana yang bisa dipilih, botol A, botol B, atau botol C, jadi Pak Udin harus mengetahui daya tampung maksimal setiap botol. Untuk membantu masalah Pak Udin, anak-anakku bisa menggunakan pendekatan volume tabung karena botol yang akan digunakan Pak Udin itu bentuknya menyerupai tabung. Jadi anak-anakku harus mencari bagaimana rumus volume tabung. Sekarang amati gambar berikut ini. Jadi gambar berikut ini ada 3 gambar. Yang pertama itu prisma segi 6, kemudian gambar kedua prisma segi banyak, dan tabung. Nah, apa hubungan antara prisma dengan tabung? Terlebih dahulu Ibu mengingatkan kembali bahwa dalam geometri, prisma adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas dan tutup identik berbentuk segi N dan sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Dengan kata lain, prisma adalah bangun ruang yang mempunyai penampang melintang yang selalu sama dalam bentuk dan ukuran. Nah, sekarang perhatikan ketiga gambar ini. Antara prisma dengan tabung itu memiliki sifat yang identik. Yang membedakan hanyalah sisi lengkungnya. Jadi tabung ini bisa kita katakan sebagai prisma segi banyak. Jadi anak-anakku, untuk menentukan atau menemukan rumus luas volume tabung, kita bisa menggunakan pendekatan rumus luas volume prisma. Kalian masih ingat bagaimana cara menentukan volume prisma? Jadi volume prisma itu bisa ditentukan dengan menggunakan rumus luas alas kali dengan tinggi. Nah, sekarang karena kita mengidentikan prisma itu atau tabung itu adalah prisma, jadi kita bisa menghitung volume tabung dengan menggunakan rumus luas alas dikali dengan tinggi. Anak-anakku, perhatikan alas dan tutup dari tabung ini, dia berbentuk lingkaran. Jadi untuk menghitung luas alasnya, kita menggunakan rumus luas lingkaran, pi R pangkat 2 kali tinggi. Volume tabung itu bisa dihitung dengan menggunakan rumus pi R pangkat 2 dikali dengan tinggi. Agar anak-anakku lebih memahami volume tabung, perhatikan contoh berikut ini. Diketahui sebuah tabung tingginya 30 cm dengan diameter 14 cm. Hitunglah volume tabung tersebut. Jadi anak-anakku terlebih dahulu identifikasi dulu unsur-unsur yang diketahui. Yang pertama, tinggi tabung 30 cm, diameter 14 cm, berarti jari-jarinya 7 cm. Jadi kalian akan lebih mudah jika menggunakan pi 22/7. Yang ditanyakan adalah volume tabung. Sekarang untuk menyelesaikan, gunakan rumus volume tabung pi R pangkat 2 kali tinggi.
Silahkan ganti unsur-unsurnya. Pi 22/7 kali jari-jari 7 pangkat 2 kali tinggi 30. Jadi kita bisa menentukan hasil perkaliannya 22/7 kali 49 kali 30. 49 bagi 7 bisa sederhana menjadi 7. Jadi 154 kali 30 diperoleh 4620 cm pangkat 3. Jadi volume tabung yang diperoleh adalah 4620 cm kubik. Untuk contoh soal yang kedua, Ibu akan menampilkan masalah pada awal video tadi tentang botol kemasan kopi yang akan digunakan Pak Udin. Jadi Ibu tampilkan kembali permasalahannya. Pak Udin ingin memulai usaha kopi kemasan dengan menggunakan botol kemasan seperti gambar di samping yang bentuknya menyerupai tabung. Ada 3 pilihan botol, yaitu botol A, botol B, dan botol C dengan diameter dan tinggi yang berbeda-beda. Jadi satu botol itu akan diisi Pak Udin dengan 600 ml kopi. Botol yang akan dipilih Pak Udin sebagai kemasan kopinya, apakah botol A, botol B, atau botol C? Langkah pertama, dimulai dengan menghitung volume botol A yang berdiameter 7 cm dan tinggi botol 15 cm. Jadi volumenya menggunakan rumus PR pangkat 2 dikali dengan T. Untuk memudahkan menghitung, anak-anakku bisa menggunakan Pi 3,14 kalikan dengan jari-jari, karena diameternya 7 berarti jari-jarinya adalah 3,5 berpangkat 2 kali dengan 15. Tinggal kalian menghitung hasil perpangkatannya. 3,14 kali 12,25 kali 15 menghasilkan 576,98 cm kubik. Selanjutnya, botol B yang berdiameter 8 cm dan tinggi botol 11 cm. Volume botol B kalian bisa hitung dengan cara seperti botol A dengan rumus PR pangkat 2T. Pi yang digunakan masih sama 3,14 karena diameternya 8, berarti jari-jari yang kita gunakan 4 berpangkat 2 kali dengan 11. Setelah dikalikan, maka mendapatkan volume botol B 552,64 cm kubik. Yang terakhir, botol C berdiameter 9 cm, berarti jari-jarinya 4,5 dan tinggi botol 10 cm. Volume botol C dihitung dengan rumus PR pangkat 2T, masih dengan cara yang sama. Pi 3,14 kali jari-jari 4,5 pangkat 2 kali tinggi 10 cm sama dengan 3,14. 4,5 dipangkat 2 diperoleh 20,25 dikalikan dengan 10 diperoleh volume botol C 635,85 cm kubik. Ketiga botol ini memiliki daya tampung yang berbeda-beda. Botol A daya tampungnya 576,98 cm kubik, botol B 552,64 cm kubik, sedangkan botol C daya tampungnya 635,85 cm kubik. Karena satu botol kopi akan diisi dengan 600 ml kopi, perlu kalian ingat bahwa 1 ml itu senilai dengan 1 cm kubik. Maka botol yang bisa dipilih Pak Udin adalah botol C. Demikianlah materi dan contoh soal tentang volume tabung. Semoga anak-anakku bisa memahami. Tapi jika masih kurang paham, kalian bisa memutar kembali video ini atau bisa mencari informasi dari link-link berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.